Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Laili Latifah Mardian, Hadir, Bu. Hafiz Mardian Abdussalam. Hadir. Ya, hadir semua hari ini ya, Ananda. Sepertinya semangat sekali untuk belajar kimia hari ini. Oke, Ananda, sebelum belajar mata pelajaran kimia ini, Ananda belajar mata pelajaran apa? Biologi, Bu. Oh, kalau begitu, masih semangat untuk belajar kimia? Masih, Bu. Sudah siap untuk pembelajaran kimia hari ini? Sudah. Kalau Ibu lihat sepertinya belum siap karena di atas meja Ananda masih ada buku biologi. Coba buku biologinya silahkan disimpan dulu, dikeluarkan buku pembelajaran kimia kita. Kemudian rapikan tempat duduk Ananda dengan tempat duduk di sebelahnya, dan juga sampah-sampah yang berserakan di sekeliling tempat duduk Ananda silahkan dipungut dulu dan dibuang ke tempat sampah. Baik, Bu. Baik Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang senyawa hidrokarbon. Ananda masih ingat sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa dari senyawa hidrokarbon ini? Masih, Bu. Apa itu Ananda? Struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Ya, Ananda masih ingat bagaimana struktur dan penamaan senyawa hidrokarbon ini? Masih, Bu. Kalau begitu Ibu mau cek dulu ya. Coba perhatikan senyawa di depan ini. Oke, Ananda, ada yang tahu senyawa di depan ini termasuk hidrokarbon apa? Alkena, Bu. Dari mana kita tahu kalau ini termasuk senyawa alkena, Ananda? Karena ada ikatan rangkap 2, Bu. Oh, benar. Kalau begitu coba Laili, silahkan tuliskan kembali struktur dan ikatan rangkapnya di depan. Baik, Bu. Bagaimana Ananda yang dibuat oleh temannya di depan, apakah sudah benar? Benar, Benar, Bu. Bu. Kalau sudah benar, siapa yang tahu apa nama senyawa di depan ini? 2 pentena, Bu. Ya, benar sekali yang dijawab oleh temannya tadi. Ananda, tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah tampil dan sudah ikut menjawab. Oke, Ananda, berarti Ananda masih ingat ya tentang pembahasan kita sebelumnya mengenai struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai sifat fisika dan sifat kimia senyawa hidrokarbon.
sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Menurut Ananda, kenapa kita harus mempelajari struktur dan tata nama dulu sebelum mempelajari sifat senyawa? Saya Bu, Ya, silahkan. karena sifat senyawa itu dipengaruhi oleh struktur senyawa tersebut. Oke, benar sekali yang dijawab oleh temannya tadi Ananda. Jadi, sifat senyawa itu dipengaruhi oleh struktur senyawa. Berbeda strukturnya, maka sifat senyawa tersebut akan berbeda. Berbeda satu atom H saja atau berbeda satu atom C saja, maka senyawa hidrokarbon tersebut akan berbeda dengan hidrokarbon lainnya. Nah, Ananda, coba perhatikan gambar di depan. Yang pertama ada gambar apa, Ananda? Tabung gas, Bu. Yang kedua, Plastik, Plastik. Bu. gambar yang ketiga. Orang Memotong memetong besi. besi. Iya, benar sekali ya Ananda. Jadi di depan yang pertama ada gambar gas LPG. Di dalam gas LPG ini terdapat senyawa alkana yaitu butana. Kemudian ada kantong plastik. Kantong plastik ini dibuat dari senyawa alkena. Sedangkan yang ketiga ada proses pemotongan besi yang menggunakan senyawa alkuna. Nah, dari gambar di depan, apakah ada dari Ananda yang ingin mengajukan pertanyaan? Bu, Silakan Ananda. barang-barang tersebut sama-sama mengandung senyawa hidrokarbon. Namun, kenapa dalam kehidupannya sehari dalam penggunaannya bisa berbeda-beda? Baik Ananda, bagus sekali pertanyaan dari temannya tadi ya Ananda. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang menggunakan senyawa hidrokarbon baik alkana, alkena maupun alkuna. Jadi dengan mempelajari sifat fisika dan sifat kimia senyawa hidrokarbon, maka kita akan dapat mengetahui pemanfaatan senyawa hidrokarbon berdasarkan sifat senyawa tersebut dan mengetahui bagaimana reaksi yang terjadi terhadap penggunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau minta tolong satu orang siswa, silahkan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya Bu, Ya, silahkan. tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat fisika dan kimia dari alkana, alkena, dan alkuna dengan benar dan tepat. Ya, jadi Ananda, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, Ananda coba perhatikan tabel di depan. Dari tabel ini, apakah ada yang ingin Ananda tanyakan atau apa yang dapat Ananda ketahui dari tabel di depan? Saya Bu, Ya, silahkan Ananda. berdasarkan tabel, semakin banyak jumlah atom C pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna, maka titik didih dan titik lebur senyawa tersebut akan semakin tinggi. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh temannya tadi ya Ananda. Tepuk tangan dulu untuk temannya Ananda. Nah, selanjutnya coba perhatikan reaksi di depan. Dari reaksi di depan, apakah yang dapat Ananda ketahui atau ingin Ananda tanyakan dari reaksi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pada reaksi alkena dan alkuna, kenapa unsur Cl yang masuk mengikat ke C yang berikatan rangkap, bukan C yang lainnya? Ya, bagus sekali yang ditanyakan oleh temannya tadi ya Ananda. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Laili tadi dan untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin Ananda mengerjakan LKPD. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, Ananda duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya Ananda tuliskan dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian Ananda silahkan merumuskan hipotesis, merumuskan masalah dan juga merumuskan hipotesis dari masalah tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD, Ananda boleh menggunakan buku sumber, yaitu buku teks kimia kita. Kemudian boleh juga Ananda menggunakan sumber-sumber lain yang relevan dan boleh juga mencari dari internet. Nah, Ananda untuk menjawab pertanyaan pada LKPD ini, Ibu memberi Ananda waktu 20 menit. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang tidak dimengerti, Ananda bisa tanyakan kepada Ibu. Ini LKPD-nya ya Ananda.
Ada pertanyaan Ananda? Ada, Bu. Ini dibuat dulu strukturnya, Bu. Iya. Nanti boleh dibuat juga strukturnya. Nanti masing-masing dibuat strukturnya. Dari struktur kita tahu ada alkana, alkena, alkuna. Nanti yang mana yang paling tinggi titik didihnya diurutkan dari terendah ke tertinggi. Paham Ananda? Paham, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita dulu. Enggak penasaran kan? Baik Ananda, waktu diskusi kita sudah habis. Nah, bagi kelompok, ada yang ingin mempresentasikan jawabannya di depan kelas? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan pada kelompok 1. Baik. Jadi rumusan masalah yang kami temukan dari tabel yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara sifat titik didih dan titik leleh dengan jumlah atom C. Yang kedua, mengapa titik didih dan titik leleh alkana lebih tinggi daripada alkena dan alkuna. Selanjutnya, rumusan masalah dari struktur yaitu jenis reaksi apa yang dapat terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Setelah dirumuskan, kemudian rumusan hipotesis dari masalah tersebut yaitu yang pertama, semakin banyak jumlah atom C, titik didih dan titik lebur akan semakin tinggi. Yang kedua, karena alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Dan rumusan hipotesis untuk rumusan masalah dari struktur, jenis reaksi ini adalah reaksi adisi atau reaksi penambahan, di mana gas halogen bereaksi dengan alkana, alkena, dan alkuna sehingga memutus ikatan rangkap pada alkena dan alkuna. Sekian, terima kasih. Nah, terima kasih kepada temannya yang sudah tampil ke depan. Tepuk tangan dulu untuk temannya Ananda. Nah, Ananda yang lain, apakah ada yang berbeda jawabannya dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Sama, Bu. Sama. Baiklah Ananda, kita akan membahas soal yang sudah Ananda kerjakan pada LKPD, tapi sebelum itu silahkan Ananda kumpulkan dulu LKPD-nya untuk Ibu nilai. Baik Ananda, jadi pada LKPD tadi Ananda sudah merumuskan masalah tentang bagaimana pengaruh jumlah atom C dengan sifat titik didih dan titik lebur senyawa hidrokarbon. Jadi seperti yang sudah Ananda rumuskan hipotesisnya tadi, semakin tinggi, semakin banyak jumlah atom C, maka titik didih dan titik lebur senyawa juga akan semakin tinggi. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi Ananda, ketika jumlah atom C semakin banyak jumlah atom C pada senyawa hidrokarbon, berarti semakin panjang rantai karbon senyawa tersebut. Jadi ikatan antara masing-masing atom C akan semakin banyak. Nah, untuk memutus masing-masing ikatan pada atom C tersebut antara C yang satu dengan C yang lainnya, maka dibutuhkan suhu yang tinggi. Semakin banyak jumlah atom C, tentu suhu akan semakin tinggi, sehingga ketika jumlah atom C-nya ada 5, tentu akan lebih tinggi suhu yang dibutuhkan daripada yang jumlah atom C-nya hanya ada 3. Nah, Ananda, di antara senyawa alkana, alkena, dan alkuna memiliki titik didih dan titik lebur yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena alkuna memiliki ikatan rangkap 3, sedangkan alkena memiliki ikatan rangkap 2 dan alkana hanya memiliki ikatan tunggal. Nah, karena adanya ikatan rangkap pada senyawa alkuna ini, maka semakin sulit untuk memutus ikatan rangkap ini. Untuk mendidihkan senyawa kan harus diputus dulu ikatan rangkap senyawa, karena dia ada 3 ikatan rangkap, sehingga semakin sulit untuk memutuskan ikatan rangkap ini, maka suhu yang dibutuhkan untuk mendidihkan ataupun meleburkan senyawa alkuna akan semakin tinggi, maka nantinya akan diperoleh titik didih yang tinggi dan titik lebur yang tinggi untuk senyawa alkuna ini.
Nah, urutan dari sifat titik didih dan titik lebur senyawa alkana, alkena, dan alkuna dapat kita tulis seperti di depan. Nah, Nanda, sehingga dapat kita ketahui bahwa alkuna adalah senyawa yang memiliki titik didih dan titik lebur yang paling tinggi di antara senyawa hidrokarbon lainnya. Nah, pada LKPD, Ananda juga sudah merumuskan masalah dari reaksi yang ditampilkan di LKPD, yaitu apa saja reaksi yang dapat dialami oleh senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, berdasarkan hipotesis yang sudah Ananda sertakan pada LKPD, yaitu senyawa alkena, alkana, dan alkuna dapat mengalami reaksi adisi. Jadi benar sekali yang sudah Ananda jawab di LKPD tersebut. Senyawa alkana, alkena, dan alkuna dapat mengalami banyak sekali reaksi. Salah satunya yaitu reaksi adisi seperti yang ditampilkan pada LKPD Ananda. Selain itu juga senyawa alkena dan alkuna serta alkana dapat mengalami reaksi substitusi dan juga reaksi pembakaran. Nah, yang pertama senyawa alkana. Senyawa alkana dapat mengalami reaksi dengan gas klor, tapi memerlukan bantuan dari sinar matahari. Selain reaksi adisi juga senyawa alkana dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna, menghasilkan karbon dioksida dan uap air atau menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian juga senyawa alkena dapat mengalami reaksi adisi, dapat bereaksi adisi dengan asam seperti HCl, HBr, dan lain-lain. Dapat juga mengalami reaksi adisi dengan hidrogen dan bisa juga mengalami reaksi adisi dengan gas halogen. Sedangkan alkuna selain dapat mengalami reaksi adisi seperti alkana dan alkena, senyawa alkuna dapat juga mengalami reaksi substitusi dengan senyawa hidrogen. Nah, pada awal pembelajaran tadi, Ananda juga sudah mengajukan pertanyaan tentang reaksi yang ditampilkan di depan, yaitu kenapa pada saat senyawa halogen seperti Cl2 bereaksi dengan alkana, alkena, dan alkuna, kenapa Cl itu pada alkena dan alkuna ini berikatan dengan C yang berikatan rangkap, bukan dengan CH3, C yang di ujung, atau C yang lainnya. Nah, Ananda, pada reaksi adisi alkena dan alkuna berlaku suatu aturan, yaitu aturan Markov-Nikov. Nah, menurut aturan Markov-Nikov pada reaksi adisi alkena dan alkuna ini, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Bagaimana maksudnya, Bu? Jadi, pada senyawa alkena ini terdapat C yang berikatan rangkap memiliki satu atom hidrogen. Jadi, CH ini dapat dikatakan merupakan C yang miskin karena hanya memiliki satu atom hidrogen, sedangkan CH3 yang di ujung dapat dikatakan sebagai C yang kaya karena memiliki 3 atom hidrogen. Jadi, karena yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, saat Cl2 masuk bereaksi dengan senyawa alkena, maka Cl2 ini akan memutus ikatan rangkap yang ada pada senyawa alkena. Sehingga saat ikatan rangkap sudah putus, kedua CH ini akan memiliki elektron bebas. Jadi Cl2 akan masuk mengikat pada CH yang ikatan rangkapnya sudah putus tadi, sehingga menghasilkan seperti yang di depan ini. Kemudian dapat juga terjadi pada alkuna, karena alkuna memiliki ikatan rangkap 3, maka Cl2 yang mengalami reaksi adisi dengan senyawa alkena ini adalah 2Cl2. Nah, karena C ini tidak memiliki atom H, maka dia dikatakan sebagai C yang miskin akan atom hidrogen. Lalu CH3 seperti yang Ibu jelaskan tadi merupakan
C yang kaya atom hidrogen karena memiliki 3 atom hidrogen. Jadi ketika terjadi reaksi adisi, Cl2 akan memutus ikatan rangkap 3 pada senyawa alkuna sehingga C ini akan memiliki 2 pasang elektron bebas. Sepasang Cl2 nantinya akan masuk pada C yang memiliki elektron bebas sehingga atom C yang ikatan rangkapnya sudah putus ini akan mengikat 2 atom Cl, menghasilkan senyawa seperti yang di depan ini. Nah, Ananda, dari penjelasan Ibu tadi, apakah Ananda sudah paham? Paham, Bu. Apakah masih ada yang ingin Ananda tanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau Ananda sudah paham, coba Ananda selesaikan reaksi berikut ini. Nah, siapa yang dapat mengerjakan reaksi di depan? Saya, Bu. Ya, silahkan Laili. Bagaimana Ananda yang dibuat oleh temannya di depan? Apakah sudah benar? Sudah, Bu. Tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah tampil. Baiklah Ananda, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini dan dari diskusi yang sudah Ananda lakukan, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda. Dari pelajaran hari ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu sifat suatu senyawa hidrokarbon dipengaruhi oleh strukturnya. Yang kedua, semakin banyak jumlah atom C pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna, maka titik didih dan titik lebur akan semakin tinggi. Terakhir, senyawa alkana, alkena, dan alkuna dapat mengalami berbagai reaksi kimia berupa adisi dan reaksi pembakaran. Terima kasih kepada Laili yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Laili. Nah, untuk tugas Ananda di rumah, silahkan kerjakan soal pada buku Unggul Sudarmo halaman 35 nomor 1 sampai 10. Silahkan kerjakan di buku tugas Ananda untuk dikumpul minggu depan. Kemudian minggu depan kita juga akan membahas tentang isomer senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum mempelajari itu minggu depan, silahkan Ananda baca dulu di rumah tentang isomer senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, Ananda, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.